Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Erwin Salpariasi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Mufadah Hirunisa dengan NIM 22222100014 dari kelas 6C akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan bahasa slang pada akun AutoManifest @literarybase di media sosial X atau Twitter. Masuk ke bab pertama pada bagian latar belakang penelitian. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena penggunaan bahasa di ruang lingkup masyarakat sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian munculnya istilah-istilah baru di media sosial sangat menarik perhatian masyarakat luas. Selanjutnya, penelitian ini juga menarik untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian ini, baik peneliti maupun pembaca nantinya akan mengetahui bagaimana perkembangan bahasa dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Kemudian, bentuk dari ragam bahasa slang seringkali unik bentuknya dan juga memiliki makna yang menarik. Kemudian, ragam bahasa slang yang menjamur seringkali berkaitan dengan suatu fenomena tertentu yang terjadi di media sosial. Nah, penelitian ini juga penting untuk dilakukan karena dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang, tentu memberikan dampak bagi perkembangan bahasa pula. Dengan begitu, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan perkembangan penggunaan bahasa di ruang lingkup masyarakat. Masuk ke contoh data, di sini ada salah satu contoh data, yaitu berupa kalimat, ada sisaan jasip Gramedia gudang kemarin yang bisa COD hijau nggak? Nah, kata jasip ini merupakan salah satu bentuk bahasa slang, yaitu bentuk bahasa slang singkatan dari frasa jasa titip. Bahasa slang tersebut biasanya digunakan oleh pengirim ketika ingin menawarkan jasa, yaitu jasa titip pembelian bagi siapa saja yang ingin membeli sesuatu tapi tidak bisa datang ke tempat pembelian tersebut. Nah, pada contoh penggunaan bahasa slang just tip ini, pengirim bermaksud untuk bertanya apakah masih ada yang memiliki barang sisa jasa titip pembelian buku kepada para pengikut akun AutoManifest @literarybase dan bermaksud ingin membeli buku yang dimaksud oleh pengirim tersebut. Selanjutnya ada kajian relevan. Pada penelitian ini, peneliti menemukan 3 kajian relevan yang sama-sama membahas mengenai ragam bahasa. Yang pertama yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Feni Oktaviani, Anggia Pratiwi, dan Baitullah pada tahun 2022 dengan judul penelitian Ragam Bahasa Slang dalam Media Sosial Twitter yang telah diterbitkan di Jurnal Pelitra, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Rizky Fauzia, Indriani Nur Safitri, Aisri Wahyuni Rahayu, Dian Hermawan pada tahun 2021 dengan judul penelitian Kajian Sosiolinguistik terhadap penggunaan bahasa slang di media sosial Twitter yang telah diterbitkan di Jurnal Basindo, Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Satria Prayudi dan Wahida Nasution pada tahun 2020 dengan judul Ragam Bahasa dalam Media Sosial Twitter, Kajian Sosiolinguistik yang diterbitkan di Jurnal Metamorfosa. Dari ketiga kajian relevan tersebut, peneliti sama-sama melakukan penelitian mengenai ragam bahasa. Hanya saja perbedaannya pada kajian relevan pertama dan kedua, mereka tidak membatasi objek penelitian atau akun yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Sedangkan peneliti sendiri sudah menentukan salah satu akun, yaitu akun AutoManifest @literarybase. Kemudian perbedaannya dengan kajian relevan yang ketiga, pada kajian relevan yang ketiga itu mereka mencakup seluruh ragam bahasa. Sedangkan peneliti sendiri hanya menggunakan satu jenis ragam bahasa, yaitu ragam bahasa slang. Selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dibahas hanya fokus pada bentuk bahasa slang dan juga fungsi bahasa slang yang digunakan dalam akun AutoManifest @literarybase pada periode Februari 2024. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja bentuk bahasa slang yang digunakan dalam akun AutoManifest @literarybase di media sosial X atau Twitter? Kemudian yang kedua,
Apa saja fungsi yang terdapat dalam bahasa slang yang digunakan dalam akun @literarybase di media sosial X atau Twitter? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk bahasa slang yang digunakan dalam akun Twitter @literarybase, dan yang kedua, mendeskripsikan fungsi bahasa slang yang digunakan dalam akun Twitter @literarybase. Masuk ke manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait penggunaan bahasa slang dalam ruang lingkup media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan sosiolinguistik, khususnya pada kajian ragam bahasa slang. Kemudian untuk manfaat praktisnya, terdapat 3 manfaat. Yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penggunaan bahasa slang yang digunakan pada saat ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui bentuk serta fungsi penggunaan bahasa slang yang saat ini sedang digunakan. Kemudian yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan mengenai bidang kajian sosiolinguistik, khususnya pada kajian mengenai bahasa slang. Kemudian bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan kajian relevan yang dapat menjadi pembanding bagi penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 2 pada kajian pustaka. Yang pertama ada materi mengenai sosiolinguistik. Menurut Sumarsono pada tahun 2022 menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Kemudian untuk materi bahasa slang, di sini dijelaskan oleh Nurgahani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa ragam bahasa slang merupakan ragam bahasa yang tidak resmi, yang sifatnya musiman, dan dipakai oleh kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Slang hanyalah transformasi parsial dari bahasa Indonesia menurut pola-pola tertentu. Kemudian untuk materi mengenai bentuk bahasa slang di sini dijelaskan oleh Bloomfield dalam Tasya Rasita dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa bahasa slang memiliki 4 bentuk, yaitu bentuk bahasa slang singkatan, bentuk bahasa slang salah pecap lucu, bentuk bahasa slang yang dipendekkan, dan bentuk bahasa slang interjeksi. Untuk materi mengenai fungsi bahasa slang, di sini saya mengambil teori dari Haliday dalam Adelia Novita Azhari dan Fafi Inayatullah pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa fungsi bahasa slang ada 7. Yang pertama ada fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representatif, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, dan juga fungsi imajinatif. Selanjutnya untuk teori mengenai media sosial X, di sini saya mengutip dari pernyataan Angelina Puput Giovanni, Ardiansyah, Tuti Haryanti, Lela Kurniawati, dan juga Windu Gata pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Twitter merupakan salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan pengguna internet. Hal ini dikarenakan kesederhanaan dan kemudahan dalam penggunaannya, serta pengguna dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat atau opini mereka. Pada kerangka teori sendiri, di sini seperti yang sudah dijelaskan dalam kajian pustaka tadi, bahwa untuk materi sosiolinguistik, peneliti menggunakan pendapat atau teori dari Sumarsono pada tahun 2022, dan untuk materi mengenai bahasa slang, peneliti menggunakan teori dari Anindya Sri Nurgaheni. Untuk teori mengenai bentuk bahasa slang, peneliti menggunakan teori dari Bloomfield yang dikutip dalam Aulia Zahra Tasya Rasita, Meira Elok Duhita, Wiwik Yulianti, dan juga Henry Yustanto. Dan untuk teori mengenai fungsi bahasa slang, peneliti menggunakan teori dari Haliday yang dikutip dalam Adelia Novita Azhari dan Fafi Inayatullah pada tahun 2022. Untuk teori mengenai media sosial X, di sini peneliti menggunakan teori dari Angelina Puput Giovanni, Ardiansyah, Tuti Haryanti, Lela Kurniawati, dan juga Windu Gata yang diambil dari salah satu jurnal yang membahas mengenai media sosial X. Masuk ke bab 3 mengenai metode dan teknik penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, peneliti menggunakan metode kualitatif.
Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori dari Moleong yang dikutip dalam Muhammad pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa metodologi kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata yang ditulis atau dari tuturan orang-orang yang dijadikan objek penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan teknik simak bebas cakap dan teknik catat yang dikutip dari Muhammad pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa teknik ini digunakan ketika peneliti tidak ikut terlibat sama sekali dalam tuturan dan teknik ini sangat memungkinkan digunakan dalam penelitian dengan data tertulis atau berupa dokumen. Selanjutnya untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan metode padan interlingual yang dikutip dari Azwardi pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa metode ini merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang berkaitan dengan lingual atau bahasa, baik yang termasuk ke dalam satu bahasa atau berbagai macam bahasa. Untuk metode penyajian data, di sini peneliti menggunakan metode informal yang dikutip dari Muhammad pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa metode informal merupakan metode yang menyajikan data dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata-kata informal. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian sendiri, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengamati dan memperkirakan suatu fenomena yang menjadi bahan penelitian. Untuk penelitian itu sendiri, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dan juga kartu data. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Untuk sumber data penelitian yaitu tangkapan layar yang berisi postingan atau cuitan dalam akun Automanifest @literarybase pada sosial media X atau Twitter periode Februari 2024. Selanjutnya ada data penelitian. Untuk data penelitian sendiri yaitu bentuk dan fungsi bahasa slang yang terdapat dalam akun Automanifest @literarybase pada sosial media X atau Twitter pada periode Februari 2024. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.